Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan Iqbal dipimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni Oke ya, terima kasih anak-anak. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen dulu kehadiran kalian. Oke ya. Oke, Bapak absen. Yang pertama Abelia. Ada, Pak. Ahmad Nandana. Andi Ferianto. Sakit. Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari, Pak. Sudah ada perwakilan menjenguk ke anaknya? Belum, Pak. Ya, konsultasi sama wali kelasnya ya. Iya, Pak. Mana koncone loro ditonton, juga ditonton. Oke? Oke. Erika, Lanjut, Pak. Febri, Fiudin. Ina ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, Bapak ingin sedikit mengulas materi yang minggu. Ada yang ingat apa minggu lalu materinya? Ya, Perawatan pada perangkat keras, Pak. perawatan pada perangkat keras. Jadi begini ya, komputer itu akan terdiri dari ada sistem operasinya, ada aplikasinya atau softwarenya, dan juga ada perangkat kerasnya. Dan perangkat keras ini juga perlu yang namanya perawatan. Minimal paling tidak 3 bulan sekali lah itu dibersihkan. Oke, ada pertanyaan tentang masalah perawatan perangkat keras. Pak. Oke, Marisa, apa? Bagaimana cara melakukan perawatan pada power supply? Perawatan pada power supply. Ada yang bisa jawab? Oke, coba lagi. Apa, Pak? Oh, Cara melakukan perawatan pada power supply yaitu membersihkan debu tubuh yang ada, dan untuk memastikannya berfungsi dengan baik yaitu mencolokkan kabel biru dan hitam agar bisa berfungsi dengan baik. terima kasih. Ya, secara garis besarnya sudah benar apa yang dikatakan oleh Mbak. Salah satu cara untuk melakukan perawatan perangkat keras dalam hal ini, tadi pertanyaannya jadi teman-teman itu power supply, bagaimana cara merawatnya? Salah satunya itu satu, pertama kita bersihkan dulu komponen ini. Jadi apa hubungannya tentang melakukan perawatan perangkat keras dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang permasalahan instalasi software aplikasi? Ada banyak hubungannya. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang apa itu materi ini, itu materi terdahulunya itu harus kalian kuasai. Baik melakukan instalasi software, melakukan instalasi sistem operasi, melakukan driver dan perawatan. Karena itu bisa dibilang satu kesatuan. Nanti kalau kalian bisa menguasai ini, itu manfaatnya sangat besar untuk dalam dunia pekerjaan kalian. Seandainya nanti kalian itu bekerja di bidang dunia ini, atau juga nanti kalian punya keahlian seperti itu tadi, kalian bisa membuat usaha kecil-kecilan lah untuk pertama kali di rumah. Gak usah jauh-jauh, buka aja toko servis komputer. Minimal apa? Bisa menginstal sistem operasi, bisa melakukan perkara materi. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tentang KIKD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Dalam hal ini adalah tentang masalah permasalahan instalasi software aplikasi. Oke, siap mulai belajar? Siap. Ojo turu, tangi. Bangun. Tegak gitu. Nah, kuat enggak? Betul. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Kita langsung ke materi. Perhatikan. Permasalahan instalasi software aplikasi. Bapak akan menjelaskan tentang KIKD-nya.
Kalau KD 3.10, kalau 3 itu berarti akan nilai pengetahuan. Jadi kalian harus tahu pengetahuannya apa tentang menganalisis permasalahan pada instalasi software. Ini sudah tingkat HOTS. Kalau HOTS itu kan sudah menganalisis. Oke, selanjutnya untuk keterampilannya kalian itu bisa mengelola perbaikan pada instalasi software. Jadi pengetahuan sama keterampilan itu harus beda. Pengetahuannya ngerti, keterampilannya juga harus jalan. Oke ya, itu yang harus kalian kuasai. Selanjutnya, indikator. Indikator kalian itu bisa dikatakan berhasil atau menguasai materi ini. Indikatornya 1. Kalian bisa menguraikan cara pemeriksaan permasalahan pada instalasi. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Tujuannya apa? Yang pertama 1. Peserta didik mampu menentukan cara melakukan pemeriksaan permasalahan pada instalasi software aplikasi dengan teliti dan benar. Tujuan pertama. Tujuan kedua, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan letak permasalahan instalasi software pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kita yaitu dengan menggunakan metode Project Based Learning atau PBL, atau bahasa sederhananya seperti ini. Strategi nanti akan kita gunakan, setiap anak itu nanti akan saya dapat bentuk kelompok, lalu membuat project di pembelajaran kita. Selanjutnya, evaluasi. Untuk mengevaluasi apakah pembelajaran hari ini kita ini berhasil atau tidak, maka nanti akan Bapak adakan evaluasi. Evaluasinya secara daring, bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, lewat apa? Lewat Google Form. Ini linknya. Oke, ini linknya. Semua materi nanti itu sudah Bapak taruh di mana? Sudah Bapak taruh di Edmodo. Nanti kalian bisa lihat di sana. Ini evaluasinya. Evaluasinya hanya berupa uraian saja, 5 soal, tapi semuanya HOTS. Oke. Oke, selanjutnya materi kita pada saat kali ini yaitu tentang apa? Tentang software aplikasi. Yang kita bahas yaitu tentang apa? Permasalahannya, baik permasalahan saat melakukan instalasi maupun permasalahan saat instalasi itu sudah selesai. Tidak berarti program aplikasi yang sudah kita install lalu kita jalankan terus selesai. Enggak, ada kalanya. Saya ngomong ini ada kalanya. Ada kalanya aplikasi yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita install itu tidak terlalu mulus. Misalnya diinstal komplit kita jalankan, tiba-tiba apa? Lemotnya minta ampun. Nah, kenapa sampai lemot seperti itu? Apa faktornya? Nah, nanti kita analisis. Yang kedua, sudah kita install, habis itu jalan, tapi tiba-tiba di tengah-tengah not responding. Itu juga nanti ada penyebabnya, faktornya. Atau juga ketika kita melakukan instalasi software aplikasi itu, tiba-tiba masternya tidak mau install. Nah, itu juga kenapa? Nah, nanti tugas kalian itu untuk menganalisis. Nah, Bapak akan memberikan pengantarnya itu seperti apa. Oke, software aplikasi. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan penggunanya untuk beroperasi di perangkat komputer maupun Android. Jadi, software aplikasi itu adalah software yang berfungsi apa? Yang berfungsi untuk kebutuhan, membantu kebutuhan kita sehari-hari. Atau bahasanya seperti ini. Kalau perangkat itu dalam sistem komputer itu ada yang namanya apa? Komputernya sendiri, ada namanya sistem operasinya sendiri, ada namanya juga software aplikasinya. Atau biasanya orang yang lebih senang itu atau yang lebih populer itu namanya adalah software ataupun perangkat lunak. Artinya apa? Program ini bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita pegang atau kita rasakan. Tapi kalau hardware kan enggak. Kalau hardware itu benar-benar bisa kita rasakan, kita pokoknya nggak bisa. Tapi kalau software itu hanya bisa kita apa itu namanya kasih inputan, nanti keluar outputan, atau juga kita bisa menggunakan bantuan keyboard ataupun mouse. Oke ya, lanjut. Baca dulu, sing dulu, baca dulu, tangi. Nah, tangi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu jenis software aplikasi. Software aplikasi itu jenisnya banyak ataupun macam-macam. Yang pertama itu ada freeware. Freeware itu adalah aplikasi yang gratis tanpa ada bebas waktu pemakaian. Los, orang rewel, aplikasi. Ketika dibagi kita bisa menggunakannya sampai kapan.
Kayak apa programnya kayak Winbox. Winbox itu kan dibagi gratis. Kita bisa menggunakan kapan saja. Ayo, program aplikasi Winbox itu untuk apa? Untuk setting router mikrotik. Itu salah satunya. Yang kedua ada server. Aplikasi gratis selama uji coba tapi fitur terbatas. Contohnya apa? Aplikasi gratis selama uji coba tapi fitur terbatas. Contoh. Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Gampangannya Semadap. Semadap itu benar dia tidak uji coba, tapi dibagikan gratis. Tapi yang gratis kan jelas akan terbatas. Fitur-fiturnya akan terbatas. Tapi kalau yang kita mau beli, maka fiturnya akan semakin melimpah. Itu salah satu contoh. Selanjutnya ada firmware, perangkat lunak yang berada pada ROM, random access, bukan asal memori, only memory. Ini seperti hanya BIOS. Program ini benar-benar sudah tertanam di dalam perangkat software, itu perangkat keras. Selanjutnya ada komersil software, aplikasi yang berbayar. Oh, ini banyak sekali. Ciri-ciri aplikasi yang berbayar itu kayak apa? Microsoft Word. Itu jelas bayar. Kalau yang kita pakai itu apa? Kok nggak bayar Pak yang kita pakai? Orang Indonesia kan senang bajakan. Itu aslinya orang tuku. Bahkan Windows pun itu aslinya juga beli. Tapi berhubung karena kita hidup di Indonesia, kalau bisa itu minta, ya kenapa harus beli? Nah, jelas seperti itu. Itu tadinya itu harus beli. Kayak Photoshop itu juga mestinya beli. Tapi di Indonesia kan enggak. Cari crack-crackan atau cari yang apa itu minta teman segala macam. Tapi aslinya itu harus. Selanjutnya ada free software, aplikasi yang tidak berbayar dan bebas digunakan, mirip dengan freeware. Open source. Nah, open source itu aplikasi yang kodenya terbuka untuk dimodifikasi. Contohnya kayak Linux. Linux itu kan sistem operasinya, tapi kalau aplikasinya banyak. IGN, ada apa lagi itu ya, Trace segala macam. Itu aplikasinya itu atau masternya itu dibuka lebar. Jadi siapapun bisa memodifikasi, bebas tanpa batas. Oke, malware, merusak sistem. Nah ini yang biasanya digunakan untuk merusak sistem. Ya kayak virus. Atau juga ini biasanya sering menempel pada apa? Sering menempel pada email segala. Tapi kalau malware ini adalah memang software yang fungsinya untuk merusak sistem komputer. Oke, lanjut. Prosedur pemeriksaan software aplikasi. Ini prosedurnya, langkah-langkahnya. Oke. Sebelum mencoba menginstal, terlebih dahulu mendownload aplikasi yang diinginkan. Sampai sini dulu. Sebelum sampean itu menginstal, ya, itu ada beberapa cara untuk kita mempunyai masternya. Bisa ngedownload, bisa meminta kawan atau juga bisa copy. Kalau ngedownload itu yang bagaimana? Oh banyak sekali yang bisa di-download. Bahkan Office pun itu bisa di-download. Tapi hanya saja memang ada yang berbayar, ada yang tidak. Install software aplikasi adalah proses peletakan aplikasi perangkat komputer. Jadi nanti kalau sudah kita ngedownload lalu kita install. Maksudnya install itu apa? Master tadi kita taruh di dalam sistem operasi ataupun komputer. Terus setiap aplikasi kadang memiliki tahap instalasi yang berbeda satu sama yang lain. Jelas. Kita install Windows dengan menginstal apa itu namanya apa ya misalnya itu Photoshop itu jelas berbeda. Ya, jelas sangat berbeda. Langkah-langkahnya jelas sangat berbeda. Jadi intinya apa? Satu software dengan software yang lain, langkah-langkah melakukan instalasi jelas berbeda. Maka kita harus memahami ya. Ada yang melewati tahap instalasi yang singkat dan sederhana, ada juga yang memerlukan produk. Ono sing tinggal nek, ngerti, mari. Ono sing ora harus memasukkan apa? Serial number atau produk. Itu ada. Ada juga yang sudah selesai tapi ketika mau dijalankan harus memasukkan namanya Pak serial number. Oke. Halo, bangun. Oke, masih semangat kan? Masih semangat? Oke, lanjut ya. Selanjutnya, spesifikasi kebutuhan aplikasi akan hardware. Itu juga yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kalau kalian melakukan instalasi,
komputer jadul tapi dikasih apa? Dikasih software yang tinggi. Misal komputer Pentium 4, sampai kasih yang namanya Photoshop, misal kok CS 2017, bisa nggak? Ya bisa, misalnya lain. Tapi giliran nanti dijalankan, masya Allah, jadi mau iki koyo semut melakukan merangkak. Nah itu juga menjadi faktor. Jadi ketika kalian melakukan instalasi, itu harus balance. Komputernya dengan spek aplikasinya harus balance. Jangan sampai spek komputer kita rendah tapi kita kasih software aplikasi yang membutuhkan resource yang tinggi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau hardware-nya atau komputernya speknya tinggi, kita kasih yang namanya rendah, itu juga bermasalah biasanya. Kenapa? Karena kalau software jadul biasanya tidak bisa membaca yang namanya perangkat terbaru. Jadi harus balance. Makanya kalau perangkat keras dengan software itu biasanya berjalannya itu secara beriringan. Oke, selanjutnya spesifikasi sistem operasi dan arsitektur komputer. Nah, ini itu berhubungan dengan sistem operasinya dan arsitektur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Komputer itu ada yang berarsitektur berapa? 32 ataupun 64. Sistem operasi juga sama, ada yang berarsitektur 32 dan 64. Selanjutnya, dependensi software aplikasi. Maksudnya seperti ini. Software aplikasi satu dengan yang lain itu biasanya membutuhkan space yang berbeda-beda. Misalnya, software A itu dia tidak akan bisa diinstal tanpa adanya software B. Itulah yang dinamakan dependensi. Oke, lanjut. Teknik pemeriksaan software. Menggunakan software aplikasi pihak ketiga untuk mengetahui apakah software aplikasi termasuk software berbahaya atau tidak. Maksudnya seperti ini. Software itu kan ada berbahaya atau tidak. Untuk mengetahui itu berbahaya atau tidak, kita menggunakan bantuan software aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, menuliskan tahap yang dilakukan saat melakukan instalasi software aplikasi. Yang ketiga, mencatat notifikasi kesalahan. Jadi nanti ketika kalian melakukan instalasi, kok ada trouble-nya, ada salahnya, itu dicatat. Trouble itu berhenti. Nanti akan kita cari permasalahannya. Yang terakhir, coba kita hidupkan komputer atau kita restart lagi. Nanti kalau sudah di restart, apakah memang ada perubahan atau tidak. Selanjutnya, perbaikan permasalahan instalasi software aplikasi. Yang pertama, file dan data yang diinstal hilang atau rusak. Kalau kalane di copy dari komputer satu ke komputer yang lain, tiba-tiba datanya ada yang rusak. Kemungkinan perangkat yang tidak mendukung. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Tidak tersedianya media penyimpanan yang sesuai. Hard disk itu ruang penyimpanannya kurang. Software ini butuh 2 GB, nggak tahu nih hard disk cuma karet 1 GB. Itu juga nggak mau. Tidak sesuai dengan tahapan instalasi, ya ada yang dilewati. Itu bisa menyebabkan permasalahan aplikasi yang tidak up to date, aplikasi jadul itu biasanya tidak mendukung, dan aplikasi yang tidak bisa dijalankan. Itu banyak sekali. Selanjutnya, praktek. Nah, nanti kita akan mempraktekkan per kelompok berapa, bisa 2, bisa 3. Nanti saya minta itu per kelompok itu 2. Nanti silakan kalian praktekkan. Masternya sudah Bapak siapkan, ya. Pembagian kelompok nanti Bapak itu bagi berdasarkan absennya 1 sampai 2, bagi 2 orang 2 orang. Terus melakukan prosedur pemeriksaan software aplikasi sebelum melakukan instalasi. Jadi sebelum kalian melakukan instalasi, diperiksa dulu. Softwarenya itu diperiksa dulu. Masternya. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik pemeriksaan software aplikasi. Selanjutnya, melakukan perbaikan. Nanti kalau ketemu trouble, dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir, membuat laporan praktek. Jadi setelah praktek harus dilaporkan. Selanjutnya, materi-materi sudah ada di Edmodo semua. Sudah gabung di Edmodo? Sudah. Ada materi LKPD, LPP, evaluasi. Silakan diaksesnya. Selanjutnya, tugas kelompok membuat laporan praktikum yang terdiri dari tugasnya, ya, prosedur pemeriksaan. Kalian tuliskan langkah-langkah melakukan pemeriksaan. Yang kedua, teknik memeriksa itu seperti apa? Tekniknya sampai. Yang ketiga, perbaikan pada permasalahan instalasi software. Setelah ketemu ini, teknik memeriksa harus diperiksa, akhirnya harus dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir, dikumpulkan ataupun diupload di Edmodo. Evaluasi.
Nah, setelah belajar panjang lebar, tadi bagian segala macam, nanti evaluasinya silakan kalian akses ini. Ini juga sudah saya taruh di MOD juga. Evaluasinya dengan menggunakan Google Form, soalnya tidak banyak-banyak, cukup 5 saja soalnya. Oke, silakan dikerjakan nanti. Dan terakhir, terima kasih. Oke, setelah ini mari kita melakukan praktek. Tadi sudah Bapak bentuk kelompoknya per masing-masing, ya, sudah dengan absen. Setelah itu nanti silakan kalian berkumpul, lalu mencoba untuk mempraktekkan apa? Mencoba untuk mempraktekkan melakukan instalasi sama mencoba untuk apa? Mencoba untuk memperbaikinya. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, silakan. Pak. Ya, berapa? Kamu misal apa ini? Office. Tapi gagal. Gagalnya di mana? Di Instalasinya. Ada nggak file yang rusak ketika kamu menginstal? Atau memang menginstal terus nge-restart terus apa bagaimana tadi? Berulang-ulang. Balik terus. Dicari di sini nggak ada. Oke. Kalau begitu kamu coba nanti kamu uninstall, ya, dihapus dulu. Habis itu kamu ganti apa itu namanya masternya. Kamu tadi dapat master dari mana? Hobi lewat siapa? Lewat Faisal. Oh iya, kalau tadi di sana memang rusak. Jadi begini, identifikasinya ada beberapa software, ya. Ketika kita melakukan instalasi macet di tengah ataupun nanti ada tulisan errornya bla 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 segala macam. Nah itu caranya bagaimana? Caranya satu, kalian apa itu namanya ganti masternya aja terlebih dahulu. Oke, berarti nanti setelah ini langsung restart gitu, nggak nyampe selesai gitu ya? Oke Pak, Oke, nanti kamu ngopi ke server aja, itu ada masternya baru. Oke? Yo, kamu. Kenapa? Ini Pak, aplikasinya. Oke, ada apa? Ini Pak, aplikasi Winbox-nya nggak bisa berjalan. Aplikasi Winbox nggak mau berjalan. Coba kamu praktekkan dulu, Bapak pengen lihat. Kira-kira kenapa? Coba. Menurut analisis kamu dulu aja. Kira-kira dulu kenapa? Aplikasi RA ini RAM-nya terlalu kecil. Oke, gini. Coba langkah yang pertama, tadi kan sudah Bapak jelaskan. Belum melakukan instalasi itu, kamu lihat sistem operasinya itu arsitekturnya berapa, lalu kamu periksa juga aplikasinya arsitekturnya berapa. Nah, ini Winbox-nya 64-bit. Bapak sekarang ingin tahu sistem operasinya arsitekturnya berapa. Coba kamu cek. Bagaimana caranya? Start, my computer, property. Nah, berapa bit? Nah, pertanyaan saya, kalau sistem operasinya 32 bit, saya kasih Winbox-nya yang 64 bit, mau apa enggak? Nah, enggak mau kan? Berarti harus dikasih yang berapa? 32. Nah, sekarang kamu ganti Winbox-nya. Cari sekarang kamu di apa itu websitenya. Kamu download yang 32. Engko mesti iso. Wali gak iso celun aku mana? Oke? Oke. Oke, sama-sama. Yang lain yang oke ya. Udah praktek semua tadi? Ya. Nah, setelah praktek Bapak minta perwakilan salah satu dari kalian, kelompok kalian untuk melakukan presentasi di depan. Oke? Coba siapa yang berani sekarang? Ayo. Oke, silakan maju ke depan. Coba. Oke, jadi saya tanya dulu. Selama tadi praktek, kamu menemui kendala apa? Coba saya ingin tahu. Kendala permasalahan terkait tidak cocoknya master aplikasi dengan sistem operasi. Itu permasalahannya. Oke, kalau gitu sekarang silakan salam, sapa teman-temanmu, lalu presentasikan dan kasih tahu. Tadi itu saya selama praktek menemui ini. Oke, silakan dimulai. Salam dulu kepada teman-temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktik saya. Selama saya melaksanakan praktik, saya mengalami permasalahan terkait tidak cocoknya master aplikasi dengan sistem operasi. Master yang saya gunakan berarsitektur 64 bit, sedangkan sistem operasinya berarsitektur 32 bit dan aplikasinya tidak dapat terjalan. Solusinya mengerti aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi. Kalau sistem operasi 32 bit, maka aplikasi harus 32 bit. Kalau sistem operasi 64 bit, maka aplikasi yang harus 62 bit. Oke. Untuk teman-teman, anak-anak semua, ada pertanyaan untuk dari kelompok 3? Cukup? Oke, silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya, sebelum oh, apa lain ada yang tanya? Nggak ada. Kesusunan di sini. Oke, silakan deh. Saya kok nggak paham dengan dasar Bapak terkait arsitektur 32 itu balik 65. Oke. Ini temanmu ini yang lain paham nggak sih tentang arsitektur 32 sama 64? Lumayan. Lumayan. Nah, yang jawab lumayan, saya ingin tahu yang jawab lumayan. Silakan dijawab dulu. Siapa? Adi. Ya, apa coba? Coba kalau aplikasinya 64 ditaruh di komputer yang 32 bit, tidak bisa Pak. Nggak bisa. Ya. Atau sebaliknya begitu? Enggak. Oke, jadi begini. Kalau pertanyaannya apa itu nggak paham ya dimasuk arsitektur 32 sama 64 itu bagaimana? Jadi begini deh. Komputer itu dibangun atas dasar dua arsitektur. Ada yang dibangun dari 32 bit sama 64 bit. Karena perangkat kerasnya itu terdiri dari dua, maka sistem operasinya pun itu pasti ada dua. Ada yang 32 bit sama 64 bit. Kan prosesnya kan seperti ini. Ada perangkat keras, habis itu diinstal sistem operasi, baru diinstal apa? Aplikasi. Nah, sekarang itu tinggal aplikasinya. Nah, kalau semisal wis mesinnya telung loro, terus habis itu apa lagi? Sistem operasinya 32, maka aplikasinya juga harus 32. Dan sebaliknya, apabila perangkat kerasnya, komputernya itu sendiri 64 bit, sistem operasinya dikasih 32 bit, mau nggak? Mau. Ya jelas mau aja, kenapa nggak mau? Kenapa? Karena penampungannya besar, dikasih yang kecil jelas masuk. Jadi kalau misal sistem operasinya 64 bit, dikasih 32 pasti jalan. Dikasih 64 bit juga pasti jalan. Oke, sampai sini. Paham? Abel? Oke, paham ya? Oke? Sebelum Bapak tutup, tolong dari antara kalian ada yang berani untuk melakukan apa itu namanya menyimpulkan pelajaran kali ini? Coba, ada yang berani? Coba lah, kamu simpulkan pelajaran hari ini dan juga praktekmu tadi itu apa yang kamu bisa kamu simpulkan? Kesimpulannya adalah dalam sebuah software untuk memasukkannya ke dalam komputer yaitu menggunakan master aplikasi dan sistem operasinya harus sama. Bersama. Oke. Dapat Bapak simpulkan seperti ini ya. Jadi pelajaran kita kali ini satu tentang menganalisis apa dan juga melakukan perbaikan instalasi software aplikasi. Jadi setiap kita melakukan instalasi software aplikasi itu kan ada langkah-langkahnya, ada step by step. Nah, kalau apa itu aplikasi satu dengan aplikasi yang lain jelas cara melakukan instalasi juga ada yang cepat, ada yang enggak.
Terus yang kedua, sebelum melakukan apa itu instalasi sistem operasi dan melakukan perbaikan, coba dicek dulu ada prosedur-prosedurnya. Mulai dari ngecek sistem operasinya, mulai ngecek dari apa aplikasinya segala macam itu harus apa? Harus kita cek. Jadi kalau sudah kita cek kita tahu. Nanti itu kalau kita mau melakukan instalasi kita tahu aplikasinya itu. Halo. Aplikasinya itu ya, aplikasinya itu 32 atau segala macam nanti kita tahu. Jadi harus berurutan. Step by stepnya juga harus berurutan. Oke ya? Oke anak-anak. Setelah tadi Bapak melihat ya, selama kalian praktek ada beberapa hal yang kalian lupakan. Dan juga ini sebagai apa? Sebagai penutup saya untuk menyimpulkan materi ini. Yang sering kalian lupakan itu satu. Sampeyan itu tidak memeriksa yang namanya sistem operasinya. Makanya ketika apa itu kalian menjalankan apa itu namanya atau menginstal sistem operasi itu banyak problemnya. Kenapa? Karena di lab sini itu ternyata banyak sistem operasi yang 32 bit. Tadi kalian ngopi masternya itu kebanyakan 64. Makanya itu yang nggak bisa jalan. Itu salah satunya. Terus yang kedua tadi yang sebelah mana yang di belakang itu juga di kasusnya. Lemotnya minta ampun. Kenapa Pak saya habis misal ini kok lemotnya minta ampun? Di belakang itu nggak memeriksa Pak Salman itu. Komputer itu cuma apa? Core 2. Nggak tahu ya dia apa? Ngambil ya sekali lagi ngambil Photoshop tapi speknya yang tinggi. CC 2017 diinstal mau jalan tapi apa? Beratnya minta ampun. Kenapa? Karena komputer speknya rendah tapi dipakai dengan menggunakan master yang tinggi. Oke? Itu masukan saya untuk yang lain-lain. Jadi nanti silakan dilaporkan ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tugasnya. Tugas kelompok kalian itu nanti satu. Itu diambil dari apa? Diambil dari praktek hari ini. Langkah-langkahnya itu sudah jelas. Ya. Pertama, menghidupkan komputer, menyiapkan master aplikasinya, melakukan instalasi, habis itu melihat, halo, HP-nya ditaruh dulu. Nah, ya, HP-nya ditaruh dulu. Nanti sampai nggak ngerti tugasnya apa, oke? Nah, lalu silakan kalian praktekkan. Nanti kalau ada trouble itu dicatat. Trouble-nya di sini, lalu dicari permasalahannya seperti apa, solusi perbaikannya seperti apa. Nah, tugasnya kelompok, tidak individu. Jadi kalau kalian nggak ikut, misal ada salah satu di antara kalian yang tidak ikut mengerjakan, yang bisa dimasukkan namanya. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, jangan lupa di-print dan dibuat sebagus mungkin. Kalau sampai nggak mau nge-print, nggak apa-apa. Cukup kalian upload di itu terkait tugas. Ada pertanyaan dengan tugas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, yang terakhir tentang tugas. Dikumpul paling terakhir adalah 1 hari sebelum pelajaran. Oke ya? Paham? Oke. Selanjutnya saya minta sebelum pulang pimpin berdoa dulu. Oke, silakan pimpin berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih pesan Bapak karena kita masih dalam apa itu namanya suasana Covid. Mohon jaga kesehatan ya. Jangan lupa protokol kesehatan tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir jangan lupa belajar. Itu saja pesan Bapak. Oke ya. Saya akhiri. Dinasuratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.